wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali pada program Ramadan Sareng Yai bersama saya Nikmatul Lailia di Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Baik para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber. Beliau ini merupakan Rois Suriah MWCNU Ngetos sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Mojo Dhuwur Ngetos Nganjuk. Nah, sudah ada bersama kita yaitu Gus Subhan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Gus di puasa ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Kalau di daerah Ngetos panas atau hujan? Yang sering? Seringnya hujan ini karena musim penghujan. Seringnya hujan. Kalau sore nggih Gus berarti hujan. Ya, mulai asar setengah asar sudah mulai. Alhamdulillah. Semoga makin adem ya. Amin amin ya. Adem jopun jero. Iya. Oke batin. baik. Para pemirsa dan juga Gus Subhan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perkara remeh. Nah, kadang kalau orang Jawa mengatakan sepele ning ndak iso disepelekno. Nah, begitu. Kaitannya dengan amal dan juga amal baik ini mulai dari maksiat dan juga ketaatan. Nah, kalau menurut panjangan sendiri ini bagaimana, Gus? Iya. Demikian para pemirsa yang saya hormati, untuk saya akan menukil suatu maqaliyah yang saya bacakan, di mana itu dari Zainal Abidin. Beliau berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan 3 perkara di atas 3 perkara yang lain. Itu. Yang pertama, Allah itu menyembunyikan ridhonya pada taat amal ibadah. Ya, jadi artinya kita jangan meremehkan taat amal ibadah sekecil apapun. Jadi ya tetap kita jalankan sesuai dengan kemampuan kita. Karena apa? Ya, kalau kata patah kan sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit kan itu. Ya, itu seperti ilmu tuyul itu. Ya, bisa. Jadi kadang itu kan orang itu berpikiran ya, berprasangka kalau wah ini hasilnya sedikit jadinya nggak diambil seperti itu. Tapi padahal itu kan sedikit demi sedikit itu akan lama-lama menjadi bukit. Itu. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, ini pernah terjadi pada Khalifah Umar pas saat beliau sudah wafat, itu diimpikan oleh para sahabatnya. Beliau diimpikan bahwa ditanyai oleh sahabatnya, bagaimana Allah memperlakukanmu wahai sahabat Umar. Beliau berkata, Allah memberi ampunan pada saya, Allah memberi ridho pada saya. Atas apa? Apakah karena Anda seorang pemimpin yang adil? Apakah Anda seorang pemimpin yang kuat, pemimpin yang bijak? Jawabnya Umar apa? Bukan karena itu. Allah memberikan ridho kepada saya, mengampuni dosa saya, itu karena suatu saat saya itu pas pergi ke belusukan, istilahnya ke desa-desa, itu bertemu dengan seorang anak kecil. Pas itu anak kecil sedang mempermainkan seorang burung pipit. Nah, itu insya Allah kisahnya ada pada kitab Usfuriyah. Itu. Jadi burungnya itu ditali, diterbangkan, ditarik lagi, dibuat mainan seperti itu. Akhirnya Sayyidina Umar kan merasa kasihan, akhirnya dibelilah itu burung itu, akhirnya dibebaskan. Dengan adanya hal seperti itu, Sayyidina Umar melaksanakan sesuatu yang seperti itu, Allah memberikan ridha, Allah mengampuni dosa-dosa Sayyidina Umar. Nah, kalau kita pikir hal sepele kan seperti itu, jadinya makan seperti itu. Jadi jangan sampai kita meremehkan segala sesuatu yang kecil, karena itu akan menjadi besar.
Itu yang kedua itu juga kisahnya Hujjatul Islam Nabi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau pas saat sudah wafat juga diimpikan oleh para sahabatnya. Beliau ditanyai bagaimana Allah memberkakanmu, jawabnya Imam Ghazali, Allah mengampuni saya, Allah memberikan rahmatnya pada saya, Allah memberikan ridha saya. Dengan antara apa? Apa karena panjenengan seorang pengarang kitab yang luar biasa, apa hal dengan seorang Hujjatul Islam, ya, atau Anda seorang sufi yang luar biasa? Bukan karena itu. Allah memberikan rahmat kepadaku itu karena suatu saat pas saat saya sedang mengarang suatu kitab, kan kita tahu Imam Ghazali itu karangannya luar biasa banyak sekali. Suatu saat pas saat beliau Imam Ghazali itu mengarang kitab, mau menuliskan kitabnya itu, ada seekor lalat hinggap di penanya. Ya. Nah, lalat ini ingin meminum air apa namanya itu ya? Tintanya itu. Akhirnya beliau Imam Ghazali itu berhenti, tidak bergerak supaya apa? Memberikan kesempatan untuk minum sampai puas. Akhirnya sampai puas selesai. Akhirnya beliau melanjutkan untuk mengarang kitab. Nah, dengan adanya hal seperti itu, Allah memberikan pengampunan dan rahmat dan ridho kepada Imam Al-Ghazali. Itu salah satu contohnya. Kita kalau kan ada lalatan nggak tahu kan gimana di balik itu ada suatu hikmah yang sangat luar biasa sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya. Ya, kalau bahasa kita bendunya murkanya, marahnya. Ya, Allah menyembunyikan marahnya pada maksiat, suatu maksiat. Jadi artinya jangan meremehkan kemaksiatan, jangan meremehkan keburukan, jangan meremehkan kejahatan sekecil apapun. Ya, sebab tahu pas saat itu Allah murka kepada orang itu. Jadi jangan sampai. Ya, ini untuk warning bagi kita. Jadi kita tidak boleh melaksanakan suatu kejelekan, suatu maksiat, walaupun mungkin kita nilai adalah kecil sekali. Itu jadi kita harus waspada seperti itu. Jangan sampai kita melaksanakan atau melakukan suatu kemaksiatan yang mana itu kita anggap sebagai kecil atau remeh. Untuk hati-hati kepada kita agar supaya kita terhindar dari kemaksiatan yang ada. Contohnya mungkin kalau puasa mokel gitu ya. Itu termasuk besar atau kecil, Gus? Ya, puasa kan luar biasa itu ya. Itu juga ada kisah dari para sahabat dulu. Itu masih zaman saya pas saat Nabi Isa itu pernah membangunkan orang yang meninggal dunia. Pas saat meninggal dunia dibangunkan, orang yang sudah meninggal dibangunkan dihidupkan kembali. Itu kaget, ada apa ini, apakah sudah kiamat sudah datang kan gitu. Bukan, ini Nabi Isa sedang menghidupkan kamu atas izin Allah. Terus kenapa? Nabi Isa pun langsung tanya, kamu meninggal sudah berapa tahun? Sekitar 70 tahun. Nah, bagaimana kehidupan selama kamu hidup? Iya, saya itu seorang pekerja istilahnya, kuli. Dia sebenarnya juga dia ini orang yang taat, ya, orang ahli ibadah juga. Dia tapi kerjanya sebagai kuli di pasar. Dianya kerjanya itu mengantar kayu bakar. Ya, kayu bakar. Kemudian suatu saat mengantar kayu bakar kepada pelanggannya, ya, itu setelah itu dia merasa di mulutnya ada yang terselip habis makan gitu. Nah, kemudian dianya itu mengambil kayu sedikit untuk membersihkan giginya itu dari kayu yang diantarkan kepada pesuman itu. Akhirnya itu mengambil itu, akhirnya apa? Di alam kuburnya dia disiksa selama 70 tahun. Gara-gara apa? Mengambil kayu. Nah, itu. Jadi kita jangan meremehkan yang artinya yang saya sampaikan. Intinya kita jangan sampai meremehkan hal yang kecil. Menurut kita, ya, kita sepelekan. Ya, siapa tahu pas saat itu Allah murka, kan jadinya dengan adanya cuma mematahkan kayu kecil untuk membersihkan giginya itu, dia disiksa selama 70 tahun.
Artinya berarti kita harus ingat bahwasannya perbuatan sekecil apapun itu akan pasti ada semua dihisap ya. dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan. Makanya kita harus hati-hati semuanya. Kemudian yang terakhir ini Allah menyembunyikan walinya Allah, kekasihnya Allah di antara para hamba-hambanya Allah. Jadi artinya apa? Kita juga tidak boleh meremehkan siapapun juga. Ya, kita remehkan, kita anggap sepele, kita anggap kecil, hina di hadapan kita. Siapa tahu itu adalah walinya Allah Subhanahu Wah, wa jangan-jangan ya. Ta'ala. Ya, entah itu kadang kita lihat orangnya seperti apa, pakainya seperti apa. Ya, kita husnuzon saja. Ya Allah, semuanya hambanya Allah. Pasti di mata Allah itu yang paling penting adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya tidak boleh meremehkan siapapun dari hamba Allah. Suatu saat siapa tahu itu adalah wali kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kan Gus, kadang kita itu mulutnya diem tapi hatinya menggerutu. Ya, Allah. itu termasuk penyakit hati juga itu yang harus kita perangi juga. Nah, ini berkaitan dengan jangan meremehkan maksiat dan jangan meremehkan taat. Artinya segala sesuatu pasti nantinya akan kita pertanggungjawabkan nantinya. Nah, kalau kita selama puasa ini Gus, berarti kan artinya contoh di dalam kita selama Ramadan ini satu amalan saja yang biasanya dihitung di hari biasa itu misalkan membaca Al-Quran. Nah, kalau hari biasa kan dihitung pahalanya cukup 1 atau 10. Nah, ketika Ramadan dilipat gandakan. Nah, apakah nanti di Ramadan ini maksiat kita juga digandakan begitu? Ya, semoga saja kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik ya. Semoga kita dalam bulan Ramadan ini selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kekuatan dari batin kita sehingga kita bisa melaksanakan apapun bentuk amal ibadah kita. Karena tadi sudah dibilang bahwa bentuk amal ibadah kita itu akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 10, 70, 100, 700 sampai tak terhingga. Semoga itu yang kita dapatkan. Ya, kalau kita mungkin dalam hati ada yang enggak ya langsung kita istighfar saja, diistighfari astagfirullahaladzim ya. Jadi insyaallah akan kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Ya, terima kasih banyak Gus atas penjelasannya. Mungkin boleh kasih pesan-pesan nih untuk para pemirsa agar kita semua ya tidak meremehkan karena ternyata hal-hal kecil semacam itu ya ternyata berpengaruh besar begitu. Silakan. Ya, baiklah pemirsa. Jadi kita untuk hidup ini kita harus selalu konsisten. Apa yang menjadi amal ibadah kita yang sudah baik kita pertahankan, kita istiqomahkan, dan kemudian kalau ada yang kurang, yang istilahnya tidak sesuai dengan syariat, ya kita minimalisir. Karena ya kita sebagai manusia biasa juga tidak lepas dari salah dan dosa kan seperti itu. Tapi insya Allah kalau kita selalu zikir pada Allah, selalu membaca Al-Quran, selalu mengingat Allah, insya Allah akan dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan tidak baik. Seperti itu Mbak. Terima kasih Gus. Baik, itu tadi pemirsa penjelasan mengenai perkara remeh. Artinya kita jangan sampai meremehkan hal-hal kecil, baik itu dalam hal maksiat maupun taat. Jadi yuk sama-sama kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya ya, dan terus berbuat baik ya. Baik, itu tadi saya Nikmatul Lelia dan juga tim media Center PCNU Kabupaten Nganjuk pamit undur diri. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.